Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jaisasmita. Kali ini saya akan membuat tutorial align and distribute ya. Pertama yang akan saya bahas adalah membahas ini ya, relative to. Di sini ada beberapa banyak relative to ya yang perlu kita bahas. Relatif itu jadi bahasa mudahnya mungkin ya, patokan ya, patokan. Jadi sebuah patokan di mana objek-objek akan menyusun berdasarkan dari objek patokan itu sendiri. Misalnya gini ya, kita sekarang bicara last selected. Pertama kita akan bahas ini patokan ini ya. Jadi saya akan menggunakan ini ya, align center sama center vertikal sama center horizontal axis ya. Jadi saya akan gunakan itu dulu. Kita akan belum bahas mengenai align secara keseluruhan. Kita akan membahas masalah relatif to ya, atau patokan. Di sini saya akan menggunakan patokan yang sering saya gunakan ya, last selected, atau objek terakhir yang kita pilih. Misal seperti ini. Saya membuat objek kotak seperti itu misalnya. Saya akan pilih ini pertama, saya tahan shift, klik objek kedua, objek ketiga, objek terakhir, keempat atau terakhir ya. Sekarang saya akan menggunakan center on vertical axis. Jadi semua objek-objek yang ada di bawah sini akan menyesuaikan berdasarkan objek yang terakhir saya pilih. Klik pertama, kedua, ketiga ya, keempat. Saya klik ini, nah dia akan merapikan, mengatur diri mereka sendiri, menyesuaikan posisi mereka berdasarkan objek terakhir yang saya pilih. Nah, itu secara vertikal lah. Sekarang secara horizontal, jika saya gerakan seperti ini ya. Saya pilih, saya pilih nih, saya ini pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Saya pilih secara horizontal ya, maka dia akan menyesuaikan berdasarkan objek terakhir saya pilih. Itu last selected ya. Sekarang kita akan bahas first selected. Kalau first selected adalah objek di mana yang objek-objek lain akan membuat jadi objek pertama akan menjadi patokan objek-objek lainnya, gitu ya, lebih enaknya. Ini objek pertama saya pilih. Saya tahan shift, saya klik objek kedua, ketiga, dan keempat. Lalu di sini saya first selected ya. Ini objek pertama ya. Jadi kalau saya klik horizontal, maka yang lain akan menyesuaikan berdasarkan dari objek pertama saya pilih. Begitu juga vertikal ya, sama aja. Pilih. Ini misalnya pertama, pilih. Kedua, ketiga, keempat, saya pilih vertikal, maka dia akan menyesuaikan berdasarkan objek yang pertama saya pilih, yaitu objek yang paling atas. Nah itu ya. Nah sekarang biggest object, objek terbesar ya, biggest object. Jadi mereka akan menyesuaikan sesuai dengan objek yang paling besar. Jadi bukan berdasarkan urutan lagi. Jika saya klik ini pertama, kedua, ini ketiga, ini yang terakhir, atau ini deh, seperti ini aja. Saya klik objek pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini terakhir. Maka saya ketengahkan, maka dia akan menyesuaikan berdasarkan objek yang paling terbesar. Horizontal juga ya. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya pilih ini, dia akan menyesuaikan berdasarkan objek keempat, terbesar. Pun sebaliknya ya, ini ada sebaliknya juga sama ini, smallest object. Jadi dia akan beratur sesuai dengan objek paling kecil ya. Saya pilih, nah itu seperti itu ya.
Ini vertikal juga. Saya pilih ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya ketengahin. Dia akan menyesuaikan objek terkecil. Itu small object ya. Sekarang di sini ada page ya. Kalau page dia akan menjadikan bukan lagi sebagai ini ya. Jadi menjadikan objek patokan adalah ini ya, halaman. Jadi saya pilih semuanya. Ini saya ganti page ya. Saya klik, dia akan menyesuaikan dengan halaman lembar kerja ya. Ini juga sama ya. Tuh seperti itu. Kalau saya klik ini ya dia di tengah-tengah, di center. Itu halaman ya. Dan selanjutnya drawing. Drawing jadi saya objek akan memposisikan diri mereka, menyesuaikan posisi mereka berdasarkan isi gambar. Nah, di sini saya kasih gambar macam-macam misalnya. Sampai ini seperti ini ya. Namanya. Nih, jika saya ini, nah ini objek keseluruhan dari gambar kan. Jika saya ketengahkan ya, maka dia akan membuat tengah sendiri ya. Nah di sini ini tengah tuh lihat. Jadi berdasarkan dari keseluruhan. Jadi secara gambar keseluruhan. Nah ini gambar keseluruhannya ini jika saya buat perumpamaan seperti ini nih. Nah ini keseluruhan dari gambar. Jadi mereka akan mengatur berdasarkan mematok berdasarkan dari keseluruhan gambar yang ada di Inkscape ya. Ini tengah, horizontal ya, atas, dia samping, kiri, gitu ya. Itu drawing. Nah kalau ini ada misalnya saya buat sini mungkin warnanya lain sendiri, misalnya apa, oranye. Nah kalau ini selection area, jadi mereka akan membuat berdasarkan area, mematok berdasarkan area yang saya hanya pilih, saya seleksi. Ini tengah, tuh ya kan. Ini bisa kiri, bisa kanan. Jadi hanya area yang saya pilih aja, bukan dari keseluruhan gambar yang ada di Inkscape, seperti drawing. Ya. Lagi ini bawah, rata atas, satu tengah, rata horizontal, tengah, bawah. Nah jadi seperti itu ya. Itu dari selection ya, atau relatif, bukan selection, maksud saya itu relatif to ya, atau patokan. Sekarang kita bahas align and distribute ya. Maksud saya align. Jadi sini saya akan membuat sebuah objek. Seperti itu aja ya. Sekarang saya akan ini ya, menggunakan ini aja yang biasa saya gunakan ya, last selected. Ini jika saya ini seperti tadi ya. Kalau menggunakan align on vertical axis, vertikal ya, jadi dia akan beradaptasi dengan seleksi terakhir yang saya pilih. Ini ya, vertikal ya. Kalau rata kiri, align left edges, dia akan seperti itu. Jadi dia akan menyesuaikan dengan pinggiran kiri ya. Ini pinggiran kanan, ya.
Ini horizontal ya. Dan ini ya, ini apa, align bottom edges, jadi menyesuaikan dengan garis bawah ya, garis bawahnya. Kalau ini garis atas ya, garis atas. Tadi garis kiri udah ya, garis atas kanan kiri udah ya kali ya. Nah sekarang ini objek yang relatif patokannya ya, ini saya buat merah nih. Jadi kalau saya pilih ini, Anda lihat ikonnya kan warna oranye nih, dia tuh objek patokannya atau relatif to-nya, dia tuh relatifnya, objek relatifnya atau patokan. Kalau saya klik, maka dia akan ada di maaf, saya pilih ya yang terakhir ya, yang terakhir saya pilih ini objek patokan, saya berdasarkan last selected ya. Kalau saya pilih, maka dia akan objek terakhir atau relatif to atau objek patokan yang istilah saya itu, dia akan berada di sebelah kanan, dan objek-objek yang bukan patokan dia ada di sebelah kiri ya, bukan cuma di atas doang ya, di sini juga bisa. So, dia akan di maaf, ini saya perlakukan sebagai objek kiri terakhir dulu. Saya klik, maka dia ada di kanan ya, jadi nggak selalu ada di atas seperti di gambar ini ya. Begitu juga bawah ya. Kalau saya pilih dia sebagai objek terakhir yang merahnya, maka dia akan berada di bawah dan objek lain di atas, sisi atasnya. Ini juga sama ya. Saya objek terakhir, maka dia ada di objek relatif ada di atas. Saya pilih terakhir, dia ada di paling kiri. Seperti ini misalnya. Misalnya tadi di sini saya pilih, dia ada di saya terakhir dulu pilihnya, dia ada di paling kiri. Itu ya, dari align ini ya. Ini ntar saya bahas terakhir. Setelah itu ini ya, distribute ya, distribute saya pilih warnanya sama lagi, mungkin abu-abu ya. Kalau distribute itu secara vertikal, misalnya sekarang ini vertikal, secara vertikal ya, secara horizontal ya. Kalau saya pilih ini 1, 2, 3 untuk objek terakhir, saya pencet distribute left edges equidistantly, klik, dia akan kiri gitu ya. Klik tuh, dia akan kiri, jadi dia menyesuaikan berdasarkan ini. Dia menyesuaikan berdasarkan ini gitu. Ya, berdasarkan ininya tuh. Coba kita lihat ini benar nggak ya? 1, yang 2. Lihat sama semua ya. Itu dia sama semua tuh. Jadi berdasarkan dari patokan kirinya. Garis kiri ya, garis pinggir ya. Kalau ini berdasarkan garis tengah ya. Jadi dia patokannya berdasarkan ini. Garis tengahnya ini. Nah, seperti itu ya. Ini berdasarkan garis kanan ya. Dan ini berdasarkan garis tepian masing-masing.
Jadi di garis ini nih, garis kanan kirinya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan ini. Kalau ini vertikalnya, distribut vertikalnya ya. Ini berdasarkan atas, garis atas. Ini berdasarkan garis tengah ya, tengahnya. Ini berdasarkan garis bawahnya. Kalau ini garis masing-masing dari garis-garis pinggir. Terakhir ini adalah ini ya, masih align distribute, tapi ini apa sih? Teks ya. Jadi di sini saya buat contoh aja nih, nggak apa asal-asal aja. Ada huruf Y, J, sama G-nya ya. Ini kalau saya misalnya saya di sini buat sebuah objek. Kalau saya rata bawah ya, gimana udah selected rata bawah, dia bisa sejajar. Atau mungkin saya menggunakan rata tengah, dia bisa sejajar. Hal ini nggak bisa saya gunakan dalam teks. Kenapa? Coba kita contoh dulu nih. Kalau saya menggunakan rata tengah, ini yang terjadi. Dia nggak akan sama. Kenapa? Karena ini ada nggak ini, dia menggunakan ini. Kalau teks dia nggak ini, ada buntutnya ya. Dia tuh ada buntutnya ya. Jadi dia nggak seperti objek ya. Jadi ini yang terjadi nih. Jadi untuk itu kita menggunakan ini align baseline of text. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia akan meluruskan berdasarkan dari base font atau teks. Nah, seperti itu tuh. Kalau ini ya, ini masih align ya, align-nya teksnya. Kita bisa menggunakan align ini, misalnya ini ada di sini. Kalau saya pilih, saya menggunakan ini left, dia akan menyesuaikan nota kiri ya. Maaf, ini nota kiri. Ya. Terus kalau saya gunakan ini, maka dia akan ini apa sih? Distribute secara vertikal. Ya. Di sini saya buat contoh lagi ya. Kalau saya ini apa? Ini saya hapus dulu, maaf. Jika saya ini vertikalkan, nah dia nggak ini ya, nggak rapi. Kita bisa pakai menggunakan ini ya. Ya ini dulu, terus kita menggunakan ini. Nah tuh dia rapi tuh. Ya. Itu ya. Lagi. Ini kita rapikan dulu. Nyanya, terus baru kita samakan ya. Udah kayaknya gitu aja ya. Yang sering kita gunakan sih ini align and distribute ya, sama teksnya ya. Kalau rearrange saya juga jarang gunain ya, sama ref overload. Jadi gitu aja dari saya, Irfan Jasa Segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.